Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen Sabatok. Kali ini bareng aku Dinda. Saat ini aku udah bareng sama seseorang yang punya peran penting dalam pertunjukan musik, yaitu Mas Zikri. Beliau adalah seorang sound engineer yang saat ini mempunyai masa terbanyak di Purwokerto, yaitu di band Polkadots. Selain itu, Mas Zikri juga menerima sebagai panggilan sopir tembak atau biasa disebut dengan soundman. Untuk itu, mari kita kepoin Mas Zikri. Halo Mas Zikri, apa kabar? Halo, baik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Terus kesibukannya ngapain aja? Kabar aman sih, kalau kesibukan masih sama tiap hari dengan pelantar pelintir terus sana sini. Tahu pelantar pelintir? Enggak. Oh, enggak. Apa tuh Mas? Kalau sound engineer kan itu ada suatu knop tuh, ada banyak knop. Nah, itu tiap hari pelintirin itu terus. Oh, pelintirin itu Nah, soundnya. betul. Ya. Nah, Mas Zikri ini kan punya keseharian sebagai sound engineer ya, yang mana itu bekerja di klub malam. Nah, Ya. tentunya kan sering banget begadang kan ya Mas. Nah, Tiap hari. bagaimana sih cara Mas Zikri ini menjaga stamina tubuh agar tetap bisa beraktivitas di siang hari seperti ini? Sebenarnya bukan menjaga sih. Kalau siang hari ini lebih ke apa ya? Lebih ke kepaksaan. Sebenarnya kalau lebih milih ya milih tidur. Yeah. Cuma berhubung ada mamas yang minta ada konten, ya gas. Oke. Gitu ya Mas? Gitu. Udah simpel kok. Simpel. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, awal mula Mas Zikri ini tertarik di dunia musik, terutama terjun sebagai sound engineer sendiri? Awal mula dari dulu kan ngeband juga tuh. Ya. Ngeband, udah bikin karya, udah main sana sini. Tapi tidak sukses. Gitu. Akhirnya beralihlah sering ikut event-event, sering bikin event juga, ikut salah satu IO, Koisel, atau dulu kan pernah ada di suatu distro, dan distro itu opening, kita bikin event dan saya yang urus, terus lama-lama kenal tuh sama vendor sound. Akhirnya ikut-ikutan mereka, penasaran, mulai itu ikut-ikutan, mulai serius tahun berapa ya? Tahun 2016 mulai serius, ada tuh ikut ke Jakarta, pernah pelatihan kursus sound engineer. Di situ ada, akhirnya mulai sampai sekarang. Oh gitu. Berarti sebelum menjadi sound engineer itu kesibukannya dulu seperti yang diceritakan tadi ya? Kesibukannya dulu ya seperti itu. Ya. Ya nggak sibuk juga sih dulu. Ya. Lalu momen apa sih yang meyakinkan Mas Zikri ini membuatkan tekadnya buat aku menjadi sound engineer gitu? Membuatkan tekadnya menjadi sound engineer. Momen. Kalau momen lebih ke perjalanan sih. Kalau membulatkan tekad lebih ke nekat sih, bukan karena itu. Bukan karena apapun. Karena mungkin dari passion sih ya, di musik. Kepengen ngeband, tapi nggak sukses, jadi beralihlah ke sound engineer, dan akhirnya juga pas ngeband nggak menghasilkan sih, jadi begitu menjadi sound engineer menghasilkan, jadi teruskan. Iya. Gitu. Karena ada hasilnya ya Mas ya. Betul. Yang penting kan cuan. Ya betul. Tentunya menjadi seorang sound engineer itu kan nggak secara langsung instan gitu ya. Nah Mas ini belajar awal mulanya itu dari mana sih Mas menjadi sound engineer ini? Awal mula belajar dari itu. Awal-awal ikut vendor sound, dari angkat sound system, ikut bantu kabel, ngurus ini itu. Akhirnya penasaran dengan yang namanya konsol mixer. Itu penasaran ikut. Akhirnya itu tahun 2017-an ke Jakarta, pernah ikut pelatihan begitu. Nah, saat ini kan Mas Zikri juga dikenal sebagai soundman untuk band-band lain gitu ya, Mas. Yeah. Nah, terus boleh diceritain nggak nih, Mas Zikri ini lagi megang band apa aja? Terus gimana sih treatment buat masing-masing band itu? Tentunya kan beda-beda kan, Mas? Kalau sekarang sih yang lagi paling sering itu sama Polkadots. Ya. Polkadots, Flawless ada juga, terus
apa lagi? Eternal tentunya, tahu Eternal Desolator? Ya. Nah itu, terus apa lagi? Ada beberapa lagi band-band Purwokerto. Nah. Untuk treatmentnya seperti apa? Karena kan beda-beda gitu. Treatmentnya nggak jauh beda sih sebenarnya, cuma paling nggak ngerti karakternya tiap band masing-masing, itu sih paling. Mungkin bisa diceritain momen yang paling menjebalkan gitu ketika menjadi soundman itu gimana? Momen paling menyebalkan? Iya. Momen paling menyebalkan pada umumnya sih paling ikut suatu band, tapi di suatu venue sound kapasitas sound atau apanya itu sangat kurang layak. Ya bukan kurang layak sih, kurang mendukung. Kenapa tuh? Wah, banyak trouble, ada kabel kurang, ada mixernya kurang, ada sound systemnya terkadang kurang bagus, yang seharusnya bunyinya kayak gini tapi kayak mana gitu. Iya, gitu. Sulit itu. Terus? Ya kayak gitu? Iya, itu. Perbedaan saat menjadi sound engineer dalam sebuah musik gigs atau event sama sound engineer, soundman itu seperti apa? Sound engineer dalam gigs? Iya, sama dengan soundman. Sound engineer sama soundman sebenarnya nggak beda sih, nggak jauh beda. Cuma kalau sound engineer itu lebih apa ya? Lebih ke bisa menguasai semua instalasi mungkin. Kalau soundman lebih ke live. Kalau bedanya sebagai sound engineer di sebuah klub malam gitu, Mas? Klub malam? Iya. Klub malam. Kalau di klub malam lebih banyak yang bisa dilihat sih. Ya, iya. Apa tuh contohnya? Iya, speaker ya, ada, banyak speakernya. Gitu aja, Mas? Iya. Nah, bekal yang paling penting dari seorang sound engineer itu kan pendengaran. Bagaimana nih Mas Zikri itu menjaga pendengaran agar tetap normal, sedangkan Mas Zikri ini kan hampir tiap hari tuh mendengar musik-musik secara keras kayak gitu. Tuh gimana? Nggak ada treatment khusus sih jujur. Paling apa ya? Paling kalau di tempat kerjaku di klub, kalau udah band kelar, udah tuh ngumpet aku. Udah itu paling. Kalau pas band standby, tapi kalau di kan ada tuh band sama DJ. Kalau pas DJ kan ada cuma 2 channel LR. Udah itu nggak usah diapa-apain, tinggal tidur atau tinggal kemana bisa. Oh gitu. Nah menurut Mas Zikri, apakah bisa hidup dengan menjadi seorang sound engineer terutama di Purwokerto yang seperti ini gitu? Hidup dari sound engineer? Dengan, iya. Mencari nafkah gitu juga. Iya. Sampai saat ini sih alhamdulillah bisa ya cukup lah buat beli rokok, iya, sama makan. Gitu sih ya Mas. Sama apa lagi Mas? Nggak jadi deh. Nggak apa-apa, ceritain aja Mas. Nggak mau terlalu dark ntar malah. Nah ada nggak sih band atau musik yang soundnya jadi patokan Mas Zikri banget? Band yang baik rekaman maupun live yang menurut Mas Zikri itu soundnya oke banget tuh band apa? Band rekaman sama live? Iya. Aku malah suka banget sama Noah sih. Siapa? Noah? Noah. Kenapa tuh Mas? Dia entah itu live, entah itu record, entah itu apapun, pasti kualitas soundnya luar biasa. Gitu. Pengen jadi sound engineer master. Wow, itu terlalu luar biasa. Oh, iya. pengen. Nah, boleh kasih tip nggak nih Mas buat teman-teman yang mungkin tertarik di dunia sound engineer atau soundman atau sekedar ngerti cara mengolah suara di panggung? Mungkin ada tips-tips dari Mas Zikri. Tips yang jelas suka musik dulu sih. Suka musik, tahu karakter musik, tahu karakter suara. Kalau udah sesuai di passionnya itu, suka kayak gitu, nanti bisa iseng-iseng atau kan ada DAW itu, DAW kayak Cubase dan lain-lain, itu bisa belajar dari situ. Terus nanti diaplikasikan ketika live mixing di suatu band, nanti bisa dengan belajar konsolnya dulu, kan banyak banget mixer jenis-jenis, tapi basicnya sama sih, gitu sih. Atau mungkin bisa kelas bareng sama Zikri, mungkin ada buka kelas buat sound engineer. Bisa ikut sih, nggak usah kelas, ikut-ikut bisa.
kan lumayan tuh ada yang bantu. Iya, betul sih ya Mas ya, ada yang Iya. bantu. Nah, selama jadi seorang sound engineer, ada nggak sih hal-hal yang mungkin Mas Zikri yang belum kecapai sama Mas Zikri gitu? Yang belum kecapai di dunia Dunia itu. sound engineer. Iya. Atau mungkin pengen nge-sound engineer band tertentu kayak gitu. Noah Saat sih ini- belum itu. Noah. Heeh. Hanya Noah gitu ya? Jauh ya? Jauh banget. Iya. Ya nggak apa-apa Mas. Alat utama yang dibawa, Ya, peralatan utama yang dibawa. Oh iya betul. Peralatan iya, utama yang peralatan saya yang bawa dibawa. itu wah luar biasa repot, luar biasa ribet karena saya kalau ikut band jadi sound engineer band live mixing barang yang saya bawa itu paling cuma ada ear monitor sama konektor. Udah gitu aja. Udah. Ribet nggak? ribet banget. Ribet enggak loh. Oh enggak. Enggak sih Mas. Itulah. Iya kayak gitu. Biasanya sehari tuh berapa itu? Sehari. Berapa kali jadi sound engineer gitu? Sehari semoga sih di Indonesia atau di Purwokerto tiap hari pagi siang malam bakal ada acara sih. Jadi Selalu ada ya Mas. semoga Tapi akhir-akhir ini. nggak pernah. Weekend paling weekend. Oh, weekend. Oh, Ah, weekend di aja. weekend. Kalau keseharian ya itu di klub. Di klub. Kalau kesehariannya tiap, Berarti udah tiap kayak hari. kontrak apa gitu apa gimana Mas? Iya, di sana saya bekerja kontrak. Oh iya. Apalagi ya Mas ya? Apalagi Mas? Ya, Mas Ayo cerita. Cerita apa ya? FOI dan menurut Zikri. Ya, evaluasi dan menurut Zikri di mana? FOH. Sana kecil Apa? belakang, Iya. di F. samping. Nah ya. Gimana treatmentnya nih kalau evaluasi di belakang, evaluasi di samping? Atau spesifikasi mungkin Mas Kanang. Mm-mm. Ini diceritakan. Impiannya pengen pegang misal apa gitu. Oh iya. Di Purwokerto masih jarang banget mixer-mixer yang apa ya? Yang kelas-kelasnya lumayan bagus. Paling di Purwokerto tuh mixer-mixer paling ada Midas. Paling umum Midas, mixer 1000 watt. Terus selebihnya itu di bawah-bawah Midas sih paling analog-analog. Untung di tempat saya kerja di klub itu ada mixer yang lumayan bagus, ada mixer namanya Yamaha GL5 itu lumayan bagus. Sebenarnya yang kepengin saya pegang itu, tapi di Purwokerto masih jarang banget ada konsol-konsol yang bagus kayak gitu. Jadi pengalamannya masih kurang banget saya begitu. Oh gitu. Ini paling apa perbedaan antara digital dan analog? Iya, atau mengoperasikan konsol digital dan konsol analog sama musisinya yang biasa sekarang. Terus kalau Zikri prefer yang mana, analog dan digital? Oh iya. Perbedaan. Perbedaan mixer digital sama analog. Mixer digital tahu, mixer analog tahu? Iya, aku tentu tidak tahu. Oh, tentu tidak. Mixer digital sama analog sebenarnya dari semua mixer itu sama, basicnya sama, cuma penempatannya yang beda. Karena mixer digital itu ada cuma satu layar dan fitur-fiturnya itu ada di dalam semua. Kayak kita buka HP, banyak fitur-fiturnya di dalam. Kalau mixer analog, semuanya udah kelihatan di situ, tapi banyak banget pelintiran-pelintiran knop-knopnya itu. Tapi banyak banget itunya. Buat prefer jelas digital sih. Kalau misalnya digital tuh semua fitur, semua apanya itu udah ada di dalam sebuah mixer itu. Kalau mixer analog bakal ada tambahan banyak banget track-track. Kayak mixer analog kan nggak semua mixer ada efek, ada graphic equalizer, ada macam-macam. Jadi harus ada tambahan track-track lagi. Kalau prefernya mending beli analog atau digital, mending digital sih, karena di digital dengan satu mixer udah dapat banyak buat fitur. Kalau analog fiturnya kurang, harus beli banyak track-track lagi. Nanti bakal kayak gedung banyak banget samping-samping. Gitu. Tapi digital nggak bisa dipelintir-pelintir sih. Digital dipelintir ada, cuma nggak banyak. Ada sih, ada 2, 3 ada. Selain pelintiran. pelintir mixer, kamu suka melintir apa? Belum masuk di ke Waduh, nggak kepikiran. Belum. Aku mau jawab tapi masih deg-degan loh. Kalau pas waktu jadi ada acara itu pernah ada trouble gitu nggak sih, Mas? Trouble, nah Iya. itu dia yang aku masih heran sampai sekarang. Kenapa tuh? Trouble di sebuah event pasti Ada. bakal ada, walaupun kita udah sound check sedemikian rupa, sedemikian sempurna,
pasti pas live, pas main pasti aja bakal ada trouble. Nggak pernah ada yang lancar mulus, itu nggak pernah, pasti ada trouble apa lagi ya paling ya. Tapi bisa teratasi ya Mas? Atau Bisa diakali. Iya. Bisa. Paling sering tuh trouble apa? Iya. Apanya yang sering trouble? Paling sering kayak settingan berubah sih, settingan berubah kayak amplinya atau apanya settingannya rubah, terus kayak efek yang udah di setting, efek gitar kayak gitu, tapi pas live pas mulai kadang kayak ada kerubah dikit atau kerubah apa, atau enggak kabelnya, atau enggak dari kru terkadang salah masukin kabel, salah masukin apa, salah nyolok ini, salah nyolok itu, pasti ada kesalahan teknis. Fungsinya check sound lebih buat mengatasi itu, tapi pasti masih ada aja pas Pasti main ada. pasti setiap heran. ada Iya. event. Setiap ada event Ah. pasti ada trouble. Nah ini kan nanti bakal banyak event-event festival musik di Purwokerto juga nih ya Mas ya. Apakah Mas Sikri juga udah ada panggilan mungkin sebagai sound engineer nantinya? Panggilan ada, malah lagi lumayan bentrok. Alhamdulillah lagi lumayan bentrok akhir-akhir ini. Ada beberapa, banyak kayak besok, Jumat, Sabtu, Minggu ada beberapa event di Purwokerto. Ada beberapa band yang biasa saya pegang juga, dan ternyata jamainya sama. Untung ada, kan di Purwokerto ada juga tuh beberapa soundman, sound engineer. Untung ada beberapa yang bisa dikondisikan untuk pegang ini, pegang itu. Nanti juga takutnya kan kalau saya pegang semua kan dikira Iya, betul. gimana ya. Iya, betul. Di rumah ada sound nggak? Sound Bluetooth apa sound apa? Speaker Iya. ada. Speaker Tapi udah nggak apa? dipakai. Udah nggak dipakai. Iya, Kalau di rumah nyetel musik pakai apa ya? pakai HP Oh. terus. Iya. Nggak pengen beli sound system 20.000 watt buat di rumah. Wow, kayak aku nanti hajatan ya di situ ya di rumah. Bisa lebih, bisa undang Noah juga, beli rigging. Nah itu hajatan kan biasanya ada sound engineer nggak sih Mas? Ada kan yang ngatur-ngatur musik di hajatan? Ada, pasti semua event, semua apa yang ada musik, yang ada sound system, Ya, pasti ada sih. Ada. Pasti ada. pernah itu juga Mas. Apa? Hajatan. Di hajatan gitu. Hajatan pernah? Ah, iya. Pernah serius? dulu awal-awal pernah di hajatan. Pegang sound kecil-kecil yang asal nyolok, asal bunyi, nggak mikir ada kebutuhan apa yang seharusnya ada. Kan ada beberapa kebutuhan tuh kayak misal kendang. Iya. Kayak kendang di mic kendang itu kita butuh di mixer digital tuh ada kompresor, ada gate namanya. Nah, kalau dulu pas hajatan tuh cuma ada mixer analog 12 channel, dikit banget. Cuma cukup buat kendang 4 channel, gitar, bass, keyboard sama vokal. Itu udah pas udah cukup banget. Nah, kalau di hajatan kalau pakai mixer analog nggak ada fitur yang namanya gate sama kompresor. Jadi kalau ada yang kendang tuh pasti kalau dipukul suaranya, pukul yang sini, yang sini mukul juga, pasti semuanya masuk ke satu mic itu. Jadi fungsi gate dalam mixer itu buat kayak ngeredam kebisingan. Jadi yang masuk ke satu mic itu ya cuma suara yang ada di depan mic itu. Jadi nggak semuanya masuk ke itu. Pernah ikut kayak mungkin penghargaan atau apa gitu Mas? Dapat Penghargaan? Nggak pernah. Ada nggak sih kalau penghargaan Apa sebagai ya? sound engineer? Ada nggak sih? Belum ada kayaknya ya? Paling adanya cuma lomba sound. Iya, lomba sound paling. Lomba sound itu ada. Ada, Oh, iya, Mas. ada lomba sound system, balap-balapan, banter-banteran. Apa sih ya? Gimana sih lomba sound Apa biar sih? apa? Oh iya, Kenceng-kencengan kenceng-kencengan. sound system. Kenceng tapi enak didengar gitu. Pernah ikut juga Mas? Apa belum? Pernah ikut tapi belum sebagai sound engineer waktu itu. Masih sebagai ikut-ikutan vendor sound. aja. Oh iya, Mas Fikri juga dulu ngeband. Dulu jadi apa Mas di
musik band itu sendiri? Dulu pernah jadi drummer. Di band apa mas? Polkadots atau apa? Enggak dong. Dulu pernah punya band namanya apa dulu ya? Yang paling awal band namanya In Front of, pada nggak tahu kan? In Front of dulu Deathcore. Oh iya. Deathcore. Awas, Kalian tadi? juga tahu ya sih ya. Hah? Tim Foreign ada ya. Nah, oh iya, Kill for Renada, tapi sebagai additional dulu. Kalau dari band itu tadi jadi apa mas? In Front of, dulu di In Front of itu jadi drummer. Itu dulu band lumayan gede, lebih gede dari Eternal kalau sekarang. Dulu Deathcore, semua Chelsea Green semua, wah disikat. Cuma dulu kita belum punya karya, kalau sekarang kan Eternal udah punya tuh, punya. kalau kita belum. Oh berarti Mas Sikri sekarang ada bandnya juga, ikut band juga, band Eternal itu mas? Sekarang suruh ngedremin tapi nggak bisa. Akhirnya saya lempar Oh. ke yang lain drummernya di Eternal. Mungkin kalau misalnya lagi nggak ada panggilan buat jadi sound engineer gitu atau ya itu kayak gitu, bisa mungkin ya mas menerima sebagai drum di musik kayak gitu, itu gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu bintanya dulu kan sukanya deathcore-deathcorean. Nah sekarang tuh genre yang lagi sering dengerin apa? Deathcore Betul. apa mas? Deathcore itu genre musik. Genre, Oh, genre musik. iya. Aliran sesat. Aliran sesat, deathcore. Dulu sering tuh sukanya deathcore, metalcore. Oh yang musiknya berisik apa gimana gitu? Betul, itu. Kalau sekarang berhubung mengikuti zaman, sekarang tiap hari dengerinnya Denny Caknan, Happy Asmara, Yeni Inka, karena keterpaksaan si pacar juga sih. Kok bahas pacar? Iya. Jangan ya. Ya nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa? Ya. Janganlah. Ya terserah sih mas. Ya mungkin apa ya, yang artis mungkin mas yang pernah bekerja bareng sama Mas Sikri, Artis? yang ya Apa ya? Denny Caknan udah pernah mas? Jadi Caknan belum pernah. Kalau kerjasama dalam artian direct langsung dari manajemen, Iya. paling apa sih ya? Paling Standard Alone karena mereka band-band indie popang sih. Tapi kalau pegang apa ya, di satu event, Iya. terus saya yang pegang di vendor sound itu ada beberapa banyak, lumayan. Kayak almarhum Didi Kempot dulu pernah juga, saya dulu pegang monitornya beliau. Terus band-band yang lain kayak Tip X, kayak yang lain ada pernah juga kerjasama. Tapi sebagai vendor, bukan sebagai direct langsung buat pegang gitu. Album musik terbaik menurut Sikri. Nah, Sebutkan album 3 album musik terbaik menurut Sikri sebagai soundman. ya. Apa 3 tuh, lagu Mas? terbaik. Serah. 3 lagu terbaik. Album. Bebas. Bebas. Tanpa Dirimu, Bermuda, sama Let It Be. Sesuai band lokal apa? Asli itu seneng banget. Itu band apa tuh lagu? Nggak tahu. Iya. Band apa? Ya bukan. Tanpa Dirimu itu dari Polkadot. Oh, Let It Be dari Flawless, sama Bermuda jelas dari Eternal ya, Solato. ya. Oke. Apa lagi? Oh iya, sama sharing pegang jadi sound engineer di setiap band. Kalau di Polkadot aman, lumayan nggak terlalu sulit karena permintaannya nggak terlalu banyak dan karakter musiknya juga bisa lah umum. Kalau di Eternal itu lumayan menguras mental. Berarti di Eternal itu yang paling ribet ya mas ya? Di apa? Eternal di Di band Eternal lumayan ribet. Gitu. Nggak lumayan sih, Memang tapi ribet. Ya enggak sih, enggak bercanda. Ya nggak apa-apa. Ribetnya kenapa mas? Ada orangnya kalau Eternal apa ya? Kalau Eternal
nggak ribet sebenarnya, malah justru Eternal tuh gampang karena dari kita sound engineer kalau pegang suatu band dan band itu udah punya gear-gear yang lumayan proper, lumayan bagus, itu kita juga nggak pusing kalau pegang suatu band. Kalau pegang suatu band tapi kayak gitarnya kurang, efeknya efek kodok, terus bassnya bass biasa, drumnya pakai snare bawaan vendor atau enggak, ya enggak semua vendor jelek sih. Itu yang paling sulit kalau udah apa ya, di setting kayak apapun, kalau dari kualitas atau gearnya playernya kurang, itu akan keluarnya juga bakal nggak sesuai dengan harapan, karena sound engineer juga bukan seorang pesulap yang harus sesuai dengan yang penonton mau atau player mau keluar suaranya begitu. Paling banyak sehari megang berapa band? Pernah Paling- dia tuh satu event itu semua band dia pegang tuh. Bayarannya lebih gede dari bandnya ini. Satu event semua Coba diceritain itu. Ceritain, Mas. paling paling seneng sih itu kalau ada lokal event, ada sebuah festival event di Purwokerto, terus band-band yang biasa saya pegang itu ada main semua di event itu paling seneng. Udah kayak lebaran nyayur. Nah, kalau istilahnya perpegan. Iya. Nah, Kalau kayak bulan puasa gitu ya. nah betul. Satu event bisa berapa biasanya? Biasanya berapa band itu, Mas? 6 atau 7 kayaknya. Boleh Iya. sepil-sepil dong, kira-kira satu band itu Wah, bayar. jangan. Oh, nggak boleh ya, Mas? Jangan. Intinya dia lebih kaya dari bandnya. Betul. Wow. Bayaran saya lebih gede dari player. Berarti menjadi sound engineer di Purwokerto kayaknya Mas Zikri ini udah kayak cukup sukses ya, Mas ya? Amin. Bukan cukup sukses sih, tapi lebih ke apa ya? Mungkin nggak ada pilihan lain sih. Saingannya banyak nggak sih, Mas, di Purwokerto Nah. itu? Nah, di Purwokerto sound engineer sebenarnya banyak sound engineer, cuma yang freelance atau yang ikut-ikut band itu baru beberapa, karena yang dari sekian banyak soundman di Purwokerto, mereka ikut sebuah vendor sound, ikut sebuah tempat mereka yang kerja. Jadi jarang yang ada pegang khusus buat band-band sih, begitu. Berarti Mas Zikri ini kayak punya manajemen sendiri atau gimana, Mas? Manajemen sendiri Iya. Kayak dipegang sendiri gitu, nggak ikut orang lain gitu. nggak ada. Berarti memang sendiri? Iya, sendiri. Ada bedanya nggak Mas antara sound engineer panggung sama sound engineer rekaman? Rekaman. Oh, live mixing sama sound engineer rekaman ya? Ada beda banget. Sebenarnya basicnya sama, cuma pengaplikasiannya itu yang beda sih. Kayak apa ya? Kayak sound engineer rekaman lebih ke mixing, mastering, editing kayak gitu. Kalau di live mixing lebih ke apa ya? Lebih ke live dengan apa yang dilihat, apa yang mereka bunyiin saat itu ya bakal keluar kayak gitu, langsung live. Jadi nggak terlalu banyak prosesnya, tapi langsung kelihatan gitu. Tanya Din, Apa nih, Mas? penting nggak sih harus sekolah sound gitu, belajar dengan benar formal atau cukup dengan otodidak? Tadi udah ya, Mas ya? Penting Penting. enggak sih, nggak terlalu penting ding. Karena bisa apa ya, bisa otodidak sih sebenarnya, karena Dengan ikut orang gitu, Mas? iya, karena saya dulu lumayan nyesel sih ikut pelatihan di Jakarta, habis beberapa juta, tapi ketika pulang emang yang paling berharga itu lebih ke jam terbang sama pengalaman. Walaupun saya dulu udah pelatihan, tapi ketika pegang suatu band secara langsung itu bakal banget ya, Mas? sangat beda banget rasanya.
Tapi kan nggak mungkin juga kan Mas kalau misalnya langsung kayak gitu tanpa harus belajar dulu gitu kan, nggak tahu gitu. Ya, betul. Ya. Ya, intinya harus paham musik sih, musik, musik. karakter-karakter musik. Kalau udah paham, udah suka sama musik, bisa belajar-belajar mixer atau DAW, banyak, basicnya sama. Hanya tuh Sorry, Mas. role modelnya Zikri, soundman Indonesia terbaik menurut Zikri itu siapa? Apa Ya. mentor-mentornya Zikri? Ya mungkin ada mentor atau role model. Mentor, kalau mentor dulu awal mula aku kepengen jadi sound engineer tuh aku ikut vendor sound namanya Dimensia Sound System. Itu namanya Bapak Kerandat namanya itu. Ya, Dulu. mentornya itu. Iya, dulu awal-awal aku suka dengan atau tertarik dengan sound engineer. Dulu aku selalu ikut Dimensia Sound System itu. Kemana-mana selalu ikut, akhirnya aku tertarik sampai sekarang. Dan sekarang saya cari orangnya malah sudah dijual katanya semua alat-alatnya. Sekarang udah ganti usaha yang lain dia. Gitu. Terus apa lagi? Udah. Role model. Role modelnya tadi. Role model kalau di Indonesia mungkin sekarang yang lagi paling naik daun Pak Nabil Hussein sih. Siapa Mas? Nabil Hussein. Itu dari Nabil band Hussein itu atau- sound engineer, sistem engineer, soundman, dia hampir semuanya bisa dan dia pegang hampir semua band artis-artis Indonesia. Itu. Oh iya, itu Iya, Mas. iya. Kalau untuk sekarang berarti Mas Zikri itu lebih pengen menekuni sound engineer aja gitu ya Mas? Atau mungkin pengen belajar alat band lain kayak gitu? Mungkin kalau sekarang udah nggak tertarik sama sekali dengan Alat main musik, band main dengan alat musik. Kalau sekedar bisa mengetahui basic-basicnya bisa, tapi kalau untuk jadi player, untuk jadi player band udah nggak tertarik sih, karena udah nggak ada skill juga. Itu dia. Sekarang dulu gebuk drum bisa blasting, bisa blast beat, bisa slide, double pedal. Sekarang mau paradiddle, mau single stroke aja udah nggak bisa. Itu. Apalagi? Sampai nggak jadi soundman gitu, Oh, kan iya. setiap hari penging kuping. Apalagi malam-malam bakal pengen kerja normal. Justru malah jadi soundman apa ya? Nggak pernah ngerasa capek, nggak pernah ngerasa apa sih? Karena Karena senang ya Mas? iya, karena emang seneng, karenanya emang nggak capek sih. Pernah lihat? Nggak pernah ya? Belum. Oh iya deh. Belum. Ya siapa tahu habis ini bisa Iya, nonton. kan ya tanggal 20 ada tuh event di GOR. Siapa tuh menonton? Nonton apa tuh? Apa tuh Mas? Nonton sound engineer-nya, bukan nonton B-nya. Kan biasanya sound engineer di belakang kan Mas? Iya, kan ada tuh panggung, Iya. terus ada depannya tuh, Mm-mm. itu ada gubuk. Iya iya. Nah, Nah, itu- biasanya di situ. Nah, itu gubuk namanya FOH. FOH itu front of house. Front of house. Itu isinya sound engineer. Di situ ada sound engineer, ada lighting engineer, ada visual, ada apa lagi? Ya, ada banyak di situ. Dari situ. Berarti bisa dibilang kalau sound engineer itu sangat menentukan keberhasilan dari acara band tersebut juga nggak sih Mas? Ya Betul, kan? betul. Nah, ya. Sound engineer menentukan itu juga sih, kualitas suara, kualitas apa yang didengar sama penonton, sama semuanya. Dan ada dua jenis, kan ada tuh di FOH itu ada sendiri, ada sound engineer sendiri, dan di panggung itu juga ada sendiri, namanya monitor engineer. Kan di monitor juga ada tuh banyak, ada di stage ada banyak speaker juga tuh. Ya. Ada banyak monitor. Kalau event-event gede pasti bakal ada monitor engineer di panggung sama sound engineer di FOH, ada dua. Oh, ada dua. Kalau yang di panggung itu fungsinya buat kenyamanan para player di panggung, di dalam panggung, dengan kebutuhan mereka. Kayak gitaris perlu suara gitarnya kedengeran di speaker depannya, dia yang nentuin itu, si monitor engineer. Kalau FOH, sound engineer FOH itu lebih ke
sound out, sound keluarnya, sound yang gede-gede digantung tuh. Ya. Kalau yang di bawah itu yang buat kenyamanan penonton dan lain-lain. Jadi selama sampai saat ini pendengarannya masih ini ya Mas ya, cukup baik gitu Mas. Masih aman. Masih aman gitu. Yeah. Tapi pernah nggak Mas kayak musiknya tuh yang kayak berisik banget kayak gitu sampai kupingnya tuh kayak sakit atau gimana gitu? Hampir tiap hari sih, hampir tiap hari kalau pulang kerja di klub. Pasti kalau sampai rumah itu kuping bakal ngii gitu. Pasti kayak gitu. Oke, cukup. 30 menit, 25 menit. Kok kayak tidak berbeda ya? Itu memang. Iya ya, udah Mas, closing. Udah ya. Nah, segitu dulu ya teman-teman episode Sabatok hari ini. Terima kasih juga buat Mas Zikri yang udah mau share pengalaman selama menjadi sound engineer. Sistem yang paling baik adalah sound system. Mas, aku ngakak banget tahu Mas, hubungannya apa gitu. Ya, sistem yang paling baik adalah Bentar dulu. Sistem yang paling baik adalah sound system. Sampai jumpa di Sabatok berikutnya. Dadah. Sorry, namanya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。